Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ardiansyah, dari kelas PTI A. Eh, NIM saya itu 225-150-60-1111-111-103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, kerja proyek akhir saya, yakni membuat sebuah program menggunakan array multidimensional. Nah, di sini saya membuat program mesin slot. Saya testing terlebih dahulu. Oke, di sini source yang pertama ini adalah import Java Util, random dan scanner. Nah, ini fungsinya untuk mengimport kelas random sama scanner ini. Kemudian ada public class dan ini adalah nama nama kelasnya slot machine. Kemudian di sini ada public static void main. Lalu di dalam bloknya itu ada ini deklarasi. Pertama, deklarasi scanner. Fungsinya untuk agar user bisa menginput nanti. Selanjutnya ada random. Nah, random ini fungsinya untuk mengacak suatu angka. Nah, pada mesin slot kan ada 3 item yang harus diacak. Nah, itu saya menggunakan random. Kemudian ini ada integer f point. Ini adalah poin yang dimiliki user saat pertama main. Kemudian di sini ada user total sama dengan f point. Kemudian ini integer get. Nah, ini adalah deklarasi untuk user menginputkan berapa nominal yang akan dia taruhkan. Kemudian ini ada string ulang. String ulang ini nanti saya akan pakai untuk uh, inputan agar user bisa menginput suatu string uh, antara ya atau tidak agar bisa mengulang program ini maksudnya. Setelah itu di sini saya menggunakan array multidimensional dengan tipe data string. Di sini baris, ada 2 baris dan 4 kolom. Nah, saya menggunakan 3 array multidimensional. Ini fungsinya kan biasanya di mesin sort kan ada 3 hingga 5 kan kalau nggak salah. Nah, tapi di sini saya menggunakan 3 aja biar nggak terlalu panjang dan nggak punya banyak format. Setelah itu, oh ya ini kode ini adalah isinya. Nah, saya ini menggunakan emoticon. Saya copy dari WhatsApp. Ini ada emoticon buah-buahan agar tampilannya lebih menarik. Oke, lanjut. Kemudian ini ada sistem output line, create slot. Ini maksudnya maksudnya ini adalah nama nama gamenya gitu. Kemudian ada do while di bawah ini. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada fruit point. Sistem output line isinya fruit point, berapa fruit point yang user punya. Ini ada 100.000. Kemudian ini ada dual. Isi dari dual itu ada sistem output line, masukkan bet. Di sini user disuruh memasukkan berapa bit yang akan ditaruhkan.
Jika di sini saya menggunakan if else, jika kondisinya bad lebih dari user total, misalnya user menginputkan lebih dari 100.000, maka yang dijalankan adalah ini, sistem output line, F-point Anda kurang, lalu di sini program akan selesai dan dual ini akan bekerja, di mana ini kan dual menjalankan ini terlebih dahulu, kemudian dia akan memeriksa kondisinya apakah sudah benar atau belum. Kalau misalnya ininya kondisinya yang gue maksud ini sudah adalah benar, misalnya bad lebih dari user total, maka program akan diulang. Jika bed yang dimasukkan tidak melebihi user total, program akan lanjut ke sini. Ini adalah sign user total sama dengan user total sama dengan bed dikurangi bed. Ini maksudnya kan user disuruh masukkan bed yang akan ditaruhkan. Nah, di sini dia punya 100.000. Misalnya user menaruhkan 10.000 kan, bednya total poinnya akan dikurangi sama bed. Nah, saya menggunakan ini, user total sama dengan user total kurangi bed. Kemudian di sini ada if else, dengan kondisi user total lebih dari sama dengan 0, maka program yang akan dijalankan adalah ini ke bawah. Isinya integer ren F1 sama dengan ren next integer 2. Di sini saya mendeklarasikan 3 random untuk baris dan 3 random untuk kolom array maksudnya, baris ini kolom array. Nah, ini di sini saya menggunakan string array lagi, string array baru, yaitu random 1 sama dengan new string 2 baris dan 4 kolom. Saya mendeklarasikan 3 random. Nah, di sini random random 1 ini saya konversikan sama dengan spin 1. Begitu juga random 3, random 2, dan random 3. Nah, setelah itu saya membuat program printf. Printf ini print format. Isinya itu %n. %n ini fungsinya untuk enter. Kemudian ini ada pembatas agar tampilan lebih menarik. Kemudian ini ada printf lagi. Di sini saya membuat format persen -min 3s. Ini ada tiga tempat, terus ada 3 tempat lagi, dan 3 tempat lagi. Habis itu di enter. Nah, tempat pertama itu isinya random 1, tempat kedua isinya random 2, tempat ketiga isinya random 3. Setelah itu printf pembatas akhirnya. Setelah itu di sini ada if else if lagi, di mana kondisi yang pertama itu adalah random 1 sama dengan random 2 dan random 2 sama dengan random 3. Artinya random 1, random 2, dan random 3 itu sama. Nah, kalau kondisinya terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah ini, yaitu system out printf isinya triple fruit. Kan tiga buah
yang sama. Jadi saya buat triple void. Cuman ini ada assign. Assign ini bertujuan untuk kan buahnya udah sama 3 nih. Nah, lalu program akan memberikan bonus sebanyak 3 kali yang 3 kali bet yang user masukkan. Misalnya user masukkan 10.000, nah bet tersebut akan dikalikan 3. Jadi triple reward ini adalah 30.000 gitu. Kemudian user total. User total ini adalah user total ini kan triple reward ini udah didapatkan nih. Nah, user total tadi misalnya 90.000. Nah, dia ditambahkan sama triple reward 30.000, nanti hasilnya berapa gitu. Nah, di sini saya membuat sebuah print yang menampilkan Anda menang sebanyak triple reward ini. Lalu di sini ada fruit point yang user punya setelah ditambahkan oleh triple reward. Oke, di kondisi kedua ini ada random 1 tidak sama dengan random 2, dan random 2 tidak sama random 3, dan random 1 tidak sama dengan random 3. Random 3. Oke. Nah, kan ini antara buah 1, buah 2, dan buah 3 itu tidak ada yang sama. Otomatis user tidak akan mendapatkan apapun. Nah, di sini saya menampilkan zero, yang menandakan bahwa user itu tidak menang apapun. Dan saya menampilkan jika user menang itu sebanyak 0 poin. Dan total fruit poinnya setelah user poin user yang sebelumnya dikurangi sama bet-nya ini. Kemudian di kondisi ketiga ini ada random 1 sama dengan random 2, atau random 2 sama dengan random 3, atau random 1 sama dengan random 3. Nah, di sini itu maksud kondisinya itu ada 2 buah yang sama dan 1 yang tidak sama gitu. Nah, kan 2 buah yang sama itu double fruit. Ya, double fruit ini ditandakan dengan double fruit. Nah, di sini ada assign di mana double fruit tadi kan ada 2 buah yang sama, maka saya memberikan 2 kali bet. Jadi misalnya user menginputkan 10.000 kan dikali 2 jadi 20.000. Nah, jadi double reward yang user dapatkan itu 20.000 gitu. Nah, habis itu ini assign untuk mentotal eh, fruit point yang user punya ditambah dengan double reward. Kemudian di sini saya menampilkan jika user itu menang sekian dan fruit point dia sekian setelah ditambahkan double reward. Setelah itu di sini ada else. Else ini dari sini kan jika user totalnya lebih dari sama dengan 0, maka kan program yang dieksekusi ini. Jika tidak, maka programnya ini. Nah, ini kalau misalnya fruit point-nya user ini udah habis, ya udah, maka sistem itu akan menampilkan, maaf, fruit point-mu habis. Lalu program akan otomatis dihentikan dengan kode system.exit 0. Setelah itu, sistem akan menawarkan apakah Anda ingin mencoba lagi. Kalau iya, maka ketik ya. Kalau tidak, ketik N gitu. Lalu di sini ada ulang sama dengan input.next. Ini scanner. User disuruh masukkan. Di sini kan saya sudah mendeklarasi string ulang. Nah, string. Jadi user bisa memasukkan itu eh, bilangan eh, huruf Y atau N. Selain Y juga bisa.
kalau misalnya di sini ada kondisi lagi, ini, kalau misalnya eh, poinnya si user tadi habis, maka dia akan menampilkan program ini. Poinmu habis, lalu sistemnya akan otomatis keluar. Nah, di sini ada while. While ini jika user ini memasukkan ya, maka program akan diulang. Nah, tapi kalau misalnya breakpointnya user itu habis sama dengan nol ini, maka udah ini langsung eksekusi ini dan while ini tidak akan dieksekusi. Dia akan berhenti di sini. Oke, begitu kita coba eh, memainkan game ini. Kita coba 10.000 dulu. Nah, di sini saya tidak memenangkan apapun. Maka saya kehilangan poin saya sebanyak 10.000. Jika saya ingin mencoba lagi, saya ketik ya. Nah, di sini kita diberitahu kalau poin kita itu 90.000. Kalau misalnya kita masukkan angka di atas itu, nah dia akan muncul F point kurang. Jadi kita harus masukkan full point lagi yang sesuai dengan nominal full point yang kita punya. Misalnya 80.000 saja deh. Nah, di sini saya menang double point. Jadi 80.000 ini dikali dua, maka itu. Coba kita habiskan. Eh, ini kita ulang dulu. Kita habiskan poin kita. Nah, di sini saya tidak menang apapun. Misalnya eh, saya masih ingin mencoba lagi. Saya ketik ya. Nah, trade pointmu habis. Jadi program otomatis keluar. Eh, sudah cukup seperti ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon dimaklumi. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.